Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel YouTube Abah Rasdani. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sesi lain ya, yaitu podcast. Selama ini kita nggak pernah dialog seperti ini ya, kita hanya penelusuran, kita hanya explore malam gitu. Sehingga kepada teman-teman punya ide, gimana sih kalau kita coba diskusi mengenai kehidupan spiritual sehari-hari. Asik itu mas, ya. Asik ya. Nah ini Pak, saya kan selama ini dari kecil sampai segede sekarang sering sekali mendengar, menyaksikan fenomena kesurupan. Nah, penasaran, saya pengen gali kesurupan itu apa sih definisinya sebenarnya Pak? Kesurupan itu hal yang terjadi memang pada kehidupan masyarakat kita. Bahkan ternyata tidak hanya di Jawa kok mas, di luar Jawa juga sama. Di luar negeri juga katanya sama juga kejadian. Lah kesurupan yang terjadi pada manusia itu ketika manusia seseorang mengalami degradasi pikiran, penurunan pikiran yang luar biasa, bisa depresi karena sebuah masalah. Dan faktor yang kedua yang sekarang orang gampang menjustis ya, wah ini pasti kena setan ini. Nah ini Pak yang sering masa ketemu itu diputuskan, wah ini pasti kemasukan halus, kemasukan jin, kemasukan hal mistis lah. Itu benar nggak itu? Kesurupan kan dibagi ada dua hal. Yang satu kesurupan karena faktor intern dari orang itu. Nanti kita bahas intern itu apa sih. Kemudian faktor ekstern yang dari luar orang itu lah. Permasalahan yang terjadi bisa dua-duanya mas. Ketika si orang itu mengalami depresi kejiwaan, secara psikologis dia tertekan, itu gampang kesurupan. Lah ketika kesurupan seperti itu apakah ada makhluk halus? Pertanyaan besarnya kan itu. Iya betul. Lah sementara semua orang menganggap itu kesurupan, padahal dia punya masalah. Ketika masalah misalnya, contoh gampang kemarin ada sebuah karyawan di pabrik di Pemalang, Abah kan dipanggil di sana. Ya Tapi belum dipanggil, Abah sudah berada dari rumah, belum sampai, alhamdulillah sudah sembuh. Lah itu bisa terjadi karena tekanan psikologinya luar biasa, lalu tekanan pekerjaan luar biasa, lalu tekanan lain luar biasa, muncullah histeria. Cuma kadang-kadang kan kejadian massal Pak, nggak cuma satu dua orang bisa. Kenapa bisa massal? Dua orang gitu ya, gitu Pak. Apakah semua stres, apakah semuanya kosong pikirannya atau? Bukan. Setiap orang sesungguhnya gini, orang kan bermasalah pada dirinya. Mas Tibio misalnya. Masih punya masalah kan? Masih. Apa juga? Ketika orang itu tidak bisa mengantar dirinya, tidak bisa menyelesaikan, kan menabung masalah. Besok masalah lagi, tabung lagi, kita mulai. Ketika ada pemantik, maka muncullah gampang seperti itu, histeria. Yang jerit-jerit itu. Histeria, berarti murni histeria atau murni stressing dari diri sendiri? Itu kan setelah seorang ahli datang, oh ini diklasifikasi, ini model kesurupan karena faktor pribadi. Kemudian di sebuah tempat kerja yang hiruk pikuk, masalah nggak rampung, ada pemantik, misalnya temannya ngomong atau apa. Lah ketika dia seperti itu, dia kan langsung jerit-jerit dia biasanya. Kemudian nangis marah dan sebagainya. Lah itu orang akan disumbang oleh teman yang lain yang hebat itu. Mereka akhirnya apa? Jadi masal. Melihat temannya nangis, kan orang Jawa gampang ini sih nyumbang nangis. Iya. Empati atau iya, jadi ada empati, ikut nangis, akhirnya menjadi semuanya seperti itu. Kadang-kadang itu apa? Kesurupan itu banyak kan di gender wanita. Iya. Itu benar Pak? Betul. Laki-laki perempuan itu wanita lebih gampang kena kesurupan karena selama hidup mereka itu kan panglimanya untuk melakukan suatu perasaan, bukan akal pikir. Kalau laki-laki kan mesti dipikir, oh ini pantas enggak atau ini gimana ya. Contoh wanita kena masalah sedikit saja, pengennya minggat, pengennya benci semuanya, titik akhir bisa mau bunuh diri. Itu seperti itu. Kadang juga ada di masyarakat itu cerita kalau kita lewat daerah tertentu, tempat angker itu juga bisa menyebabkan
kemasukan roh halus. Iya, Apa berarti itu, gimana apa itu? Berarti itu faktor eksternal ya, di luar dari kemampuan dia lah. Ketika seseorang, misalnya Mas Dibyo lewat pada sebuah tempat yang dia nggak pagar, ya. Mas Dibyo itu jauh sebelumnya sudah didogma oleh lingkungan, oleh orang tua, oleh masyarakat tentang tempat-tempat yang angker seperti itu. Kemudian, oh itu bisa seperti ini. Lah, ketika dia melewati tempat seperti itu kayak Mas Dibyo tadi, itu kan langsung keyakinannya muncul. Alam bawah sadar langsung. Alam bawah sadar muncul. Loh, ini dia ada setannya. Lah kemudian ketika alam bawah sadar muncul, metabolisme tubuh kan mengalami penurunan yang luar biasa, sehingga akal pikirnya tidak dominan bekerja. Nah di saat itulah ketika alam bawah sadar tidak bekerja, maka muncullah memori-memori yang pernah diceritakan oleh orang tua, tetangga, masuk di dunia televisi, muncullah tadi. Lah sampai rumah, oh rasa punggungku berat banget iki. Oh jangan-jangan gitu. Oh, ya, ada ikut ya. Iya. Dia masuk itu. Pertanyaannya apakah itu betul ada yang ikut atau tidak? Bisa iya, bisa tidak. Kalau si Mas Dibyo tadi ketika lewat jalan itu karena didogma oleh lingkungan, oleh orang tua bahwa di tempat itu ada setan jin dan sebagainya, dan belum pernah pembuktiannya, bisa jadi Mas Dibyo sendiri yang mensugesti diri. Oh ya, sugesti. Oh iya berarti aku berarti iki dan jin iki. Itu kan gitu. Itu yang jadi masalah. Lah terus apakah itu jin ada? Ada Mas. Cuman jin ketika memasuki tubuh manusia, memasuki betul sampai mempengaruhi jiwa itu sedikit, karena ketika masuk akan ada perubahan signifikan pada tingkah laku orang itu. Berarti lebih dominan ke arah internal berarti ya? Internal, psikologis paling dominan. Itu seperti itu. Nah, kalau sudah ada kejadian Mbak, kesurupan nih, berarti tahapan penanganannya beda-beda dong ya? Beda, harus tahu. Ya? Harus tahu. Tapi sesungguhnya semuanya hampir sama. Artinya begini, ketika ada kesurupan satu, yang merubung kan banyak ya. Kemarin di SMA kan begitu. Ada satu anak kesurupan, kemudian yang nonton lebih banyak. Lah, ketika yang nonton lebih banyak itu justru kesurupannya semakin menggila, Mas. Semakin menggila. Maka kalau akan mengatasi kesurupan itu, berarti penonton itu harus dibuang, harus dijauhkan dari sterilkan ya si korban atau si sterilkan dulu. Kemudian kalau kita mau mengobati, yakin, oh aku mampu loh, aku bisa loh ngobati ini. Tapi kalau loh saya sholatnya belum benar kok dan sebagainya, oh banyak keyakinan. Oh berarti asal kita punya keyakinan, kita nggak usah ahli psikolog juga bisa. Semuanya bisa. Siapapun tak ajari kok gampang. Nah, dalam waktu 5 menit bisa. Menarik bisa semua orang. Tips and triknya gimana nih Pak? Saya kan awam nih. Satu pertama, kalau kita beragama Islam, pertama yakin dulu bahwa yang masuk pada tubuh manusia, kita tidak berbicara, nggak usah bisa melihat lah lewat alam ketiga, mata ketiga atau cakra asna, nggak usah lah orang kesurupan. Kita bisa langsung menangani. Saya yakin dulu. Setelah itu meyakinkan bahwa kondisi anak yang kena kesurupan itu steril, tidak boleh rubung banget. Secara kadang kan tambah sumpek sih Mas. Oh iya. Sumpek panas. Iya. Gitu ya. Dan itu pun sesungguhnya kalau dibiarkan sendirian itu pasti akan sadar. Iya, tidak perlu pakai. Berarti dia disterilkan, dia udara segar. Kemudian mereka masih misalnya masih menjerit dan lain sebagainya. Pertama, harus tidak ada anak di situ. Berarti Anda misalnya Mas Dibyo yang mau mengobati, semua orang pergi. Karena Mas Dibyo orang Islam, berarti berwudu dulu. Oh, ya. Siap berwudu dulu ya, berwudu suci ya. Lah ketika keyakinan ini setujunya kan menuju ilahir. Lah karena orang Islam ya berarti dibacakan doa. Gampang doa yang biasa kita lakukan kok. Kalau misalkan Anas atau surat Al-Falaq. Kalau bisa 9. Kenapa 9? Nutupi hawa baban apa songo ya iki loro iki lho gitu. Lubang-lubang yang ada pada manusia. Artinya kalau dibacaan itu harapannya begitu dia keluar nggak bisa masuk lagi karena ada kalimat-kalimat tua itu. Satu pakai Falaq 9. Al-Ikhlas dulu Mas, Al-Ikhlas 9. Falaq 9, Anas 9. Disiapkan air putih. Pertama kan wudhu dulu, setelah itu duduk,
mohon kepada Allah, pasti beliau punya keyakinan, baca itu dengan sungguh-sungguh, lalu ditiupkan di air dan ditiupkan di tangannya Mas Dibyo. Misalnya begini, setelah baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bla bla bla, rampung, didamoni 3 kali, masuk ke, misalnya Mas Dibyo pasnya langsung digini kan, nah kayak gini. Itu. Terus jangan khawatir, oh ini kok malah pingsan, bagus, biarkan dia istirahat. Terkadang kan harus dibangun misalnya, jangan. Kalau dia tidur biarkan saja. Kebanyakan kan, oh ini harus disadar, jangan. Ketika dia jadi tadi itu sebenarnya sudah lelah yang luar biasa. Itu caranya seperti itu, pasti akan sembuh. Ini sangat menarik, Pak. Pemirsa, ini tips yang selama ini kita jarang dapatkan ya. Iya. Sekarang kan kesemua itu harus ya ahli spiritual. Iya. Yo, ya apa lah. Iya, orang yang ini tukang poso, semua bisa kok. Pertama kita juga bisa punya keyakinan yang tinggi pada Allah. Bisa. Ketika kita yakin kepada Allah, maka kekuatan Allah akan masuk pada diri kita. Dan metabolisme bagus, aura yang mencorong, energinya bagus. Memang ada beberapa yang pendapat, nggak bisa menyembuhkan seorang kesurupan. Satu, harus punya tenaga dalam. Kesuwen, Mas. Bisa bertahun-tahun, bener nggak? Bisa sampai ailan. Cuma kalau itu udah kadang udah kadang masalah kemam, bisa, itu gampang. Sama caranya apa? Boleh dijendrek, dia nangis itu dibiarkan dulu, kan kayak kasus kemarin, ini sudah tak keluar kok masuk lagi. Dalam hati caranya salah ya gitu, karena ketika dia menangani, orang-orang masih boleh di situ banyak sekali. Kesurupan dibiarkan sendiri tanpa kita nyentuh aja bisa sembuh kok. Padahal kan kepanikan orang sekitar yang itu berarti tadi kalau bicara yang kesurupan karena depresi ya, karena masalah yang luar biasa. Kalau yang hubungannya dengan makhluk halus, ini kan yang repot. Lah pakai doa tadi, atau bisa menggunakan cara lain. Pakai misalnya begini, pakai menggunakan tumbuh-tumbuhan yang bisa untuk mengusir makhluk. Ada banyak sekitar kita gitu. Banyak, cuman tidak setiap orang menanam. Tapi misalnya satu desa sini di Purwosari ya, itu ada juga nanam, namanya bidara. Daun bidara. Daun bidara itu bisa, itu berarti airnya daunnya dimasukkan dalam air, kita berdoa, mohon pada Allah, terus airnya diciprat-cipratan, itu sembuh, Mas. Doanya sama atau doanya beda itu, Mas? Nanti tak cerita masalah doa pakai daun bidara. Oke. Cuman juga doanya gampang. Kemudian bisa menggunakan, orang Jawa kan punya beberapa keyakinan kayu bertuah. Misalnya nogosari, itu juga bisa. Terus sentigi, itu juga bisa. Cuman pohon-pohon itu susah dicari. Ya, pohon langka ya. Langka. Yang paling gampang pakai bambu kuning dan daun kelor, itu paling gampang. Daun kelor ya. Pasti setannya pergi. Hanya doanya dibacakan ta'awud, basmalah, ya jabar ya kohar 7 kali tahan napas, bismillah, sembuh langsung. Kalau nggak boleh dibuktikan. Tips kedua nih pemirsa, jarang sekali kita mendapatkan. Iya, memang kadang-kadang emang kita berbagi pada penonton. Kalau ada kesurupan berarti tidak perlu panik, itu hal gampang. Itu begitu. Oke, pemirsa, sudah dapatkan tips dan trik basic ya, atau apa? P3K, pertolongan kesurupan. Jadi jangan panik. Betul. Kalau keluarga kita atau saya kita kena ya, kita sambil nunggu, misalkan kita manggil orang ya, kita bisa katakan dulu sementara. Iya, dan nggak boleh sementara. Pasti sembuh. Oke, Mas, terima kasih. Gampang-gampang banget, pasti bisa. Boleh semuanya dibuktikan. Kalau ada kesurupan caranya begitu. Siap. Kalau masih gagal, silakan datang ke Warmindo Abah Comal. Oh ya, pemirsa, kita sekarang itu lagi syuting di studio
Warmindo apa Comal ya. Jadi misalnya kita apa warung Warmindo, kita juga di sini ada beberapa ruang studio yang dipakai bisa buat teater, pementasan, juga dan juga sekretariat perguruan ya? Padepokan. Hati. Ya. Ini Pak, tapi nanti bukan buat next episode ya. Tadi kan definisi udah kesurupan, penanganan udah, pencegahan. Oh, pencegahan. Itu nanti di video berikutnya. Karena itu kita akan saksikan next video. Sementara kita sampai cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.